Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satunya Sumatera Barat. Inilah 4 daerah di Indonesia yang paling banyak melahirkan tokoh bergelar pahlawan nasional. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Setiap 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kejayaan negeri ini. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh besar di bidang politik, pendidikan, dan perjuangan kemerdekaan. Dengan jumlah lebih dari 35 pahlawan nasional, Minangkabau layak disebut sebagai salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap sejarah bangsa. Muhammad Hatta, proklamator kemerdekaan dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tan Malaka, pemikir revolusioner dan pahlawan nasional yang gagasannya melampaui zamannya. Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia yang memperjuangkan diplomasi di masa awal kemerdekaan. Rasuna Said, tokoh perempuan yang vokal memperjuangkan hak-hak wanita dan kemerdekaan Indonesia. Tidak heran jika Sumatera Barat disebut sebagai gudang intelektual dan pejuang nasionalis, karena tokohnya tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan ide dan gagasan besar. Berikut ini adalah 4 daerah di Indonesia yang paling banyak tokohnya mendapatkan gelar pahlawan nasional sejak dulu hingga kini. 1. DRS Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Hatta adalah salah satu pemikir terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama dengan Soekarno. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902, dengan nama lengkap Muhammad Athar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hatta, bersama dengan Soekarno, dikenal sebagai Bapak Proklamator yang menjadi tokoh sentral dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peran ini menempatkannya dalam jajaran tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, sehingga gambar Hatta dapat ditemukan di berbagai media. Tidak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pandangan ekonominya yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat jelata membuatnya mendorong perkembangan koperasi sebagai model ekonomi yang adil dan inklusif. Hatta melihat koperasi sebagai cara untuk memberdayakan ekonomi rakyat agar mereka bisa terbebas dari penindasan ekonomi yang dirasakan selama penjajahan Belanda. Bapak Koperasi, tetapi juga sebagai seorang pemikir besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur tanpa kekerasan. Kesadaran politik Hatta mulai tumbuh sejak masa mudanya, ketika ia masih menjadi seorang pelajar yang religius dan modern. Saat itu, ia sudah sering menghadiri ceramah dan pertemuan-pertemuan politik yang diadakan oleh tokoh-tokoh politik lokal di Padang, tempat ia dibesarkan. Bung Hatta adalah seorang pembaca yang luar biasa. Minatnya yang mendalam terhadap berbagai literatur dan gagasan para pemikir dunia menjadikannya sosok dengan kedalaman pemikiran yang tajam. Sejak remaja, ia sudah menggeluti berbagai buku untuk mencari format ideal bagi tatanan negara yang diimpikannya, sebuah negara yang sejahtera, adil, dan makmur. Hatta tidak hanya menyimpan gagasannya dalam kepala, ia mulai menuangkan pemikirannya dalam tulisan. Salah satu tulisan pertamanya, Namaku Hindania, diterbitkan di majalah Jong Sumatera saat usianya baru 18 tahun. Cerpen ini, yang mengandung personifikasi bangsa Indonesia yang menunjukkan ketertarikannya pada sastra dan kecintaannya pada tanah air. 2. Tan Malaka. Ibrahim Datuk Sultan Malaka 2 Juni 1897, 21 Februari 1949, juga dikenal sebagai Tan Malaka, adalah seorang negarawan, guru, penganut paham Marxisme, dan filsuf Indonesia yang merupakan pendiri Persatuan Perjuangan dan Partai Murba. Ia juga dikenal sebagai pejuang, pahlawan nasional, gerilyawan independen, dan mata-mata Indonesia. Tempo menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Nama panggilan aslinya adalah Ibrahim, tetapi ia dikenal baik sebagai seorang anak dan orang dewasa sebagai Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan. Ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya. Ia lahir di Pandam Gadang, Suliki, 50 kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tanggal lahirnya tidak jelas, dan bervariasi dari sumber ke sumber,
tetapi kemungkinan antara tahun 1894 dan 1897. Tan Malaka merupakan pahlawan nasional yang dikenal memiliki pemikiran penting bagi Indonesia. Pemikiran Tan Malaka diabadikan melalui buku-bukunya, termasuk yang berjudul Madilog. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ia memiliki nama lain dengan gelarnya yaitu Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka. Nama, Tan Malaka, sendiri merupakan gelar adat yang ia sandang sejak usia 16 tahun. Gelar itu kemudian melekat dan menjadi identitas perjuangannya hingga akhir hayat. Sultan Ibrahim, nama kecilnya, berasal dari keluarga Muslim Minangkabau yang taat. Sejak kecil, mendapat penempaan nilai-nilai agama, budaya matrilineal, hingga tradisi pencaksilat. Ia menolak kompromi dengan Belanda, bahkan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Tan Malaka memilih menggerakkan massa, salah satunya dalam rapat raksasa Ikada 19 September 1945, yang menjadi bukti dukungan rakyat terhadap Republik Muda, Tan Malaka. Sayangnya, sikap kerasnya membuat ia sering berbenturan dengan tokoh lain. Hidupnya diwarnai pengasingan, penjara, hingga akhirnya berakhir dengan eksekusi tragis pada 21 Februari 1949 di Kediri. Tan Malaka juga sempat menuliskan buku bertajuk Naar de Republiek Indonesia yang berisi konsep bangsa Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialisme. Karena itulah, ia disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Semasa hidupnya, Tan Malaka sering menjadi buronan Belanda. Karena itulah, keberadaannya sangat misterius. Dirinya juga dikenal sering menyamar untuk menyembunyikan identitas. 3. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang pemikir, diplomat, dan pejuang kemerdekaan yang memiliki peran vital dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Syahrir mengawali pendidikannya di sekolah rakyat di Padang Panjang, kemudian melanjutkan ke sekolah tinggi di Jakarta dan Belanda. Di negeri Belanda, ia mengejar pendidikan di Universitas Leiden, di mana ia mulai terlibat dalam gerakan-gerakan kemerdekaan. Pengalamannya di Eropa memperluas wawasannya tentang politik dan sistem pemerintahan, yang kemudian memengaruhi pandangannya tentang masa depan Indonesia. Kembali ke Indonesia pada tahun 1931, Syahrir langsung terjun ke dalam dunia politik. Ia menjadi anggota Indische Partij yang dipimpin oleh F.E. Does Dekker dan turut serta dalam berbagai kegiatan politik yang memperjuangkan hak-hak Indonesia. Selain itu, ia juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir memainkan peran penting dalam merumuskan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengajukan berbagai usulan kepada pihak Jepang untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia secara bertahap. Salah satu langkah penting yang diambil Syahrir adalah mendukung pembentukan BUPKI dan PPKI, yang kemudian menjadi fondasi bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada tahun 1947. Dalam kapasitas ini, ia fokus pada upaya diplomasi internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, sambil menghadapi tantangan besar dari agresi militer Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Berkat keahlian diplomasi dan kepemimpinannya, Indonesia berhasil mengatasi berbagai tantangan dan memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaannya. Selain menjabat sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir juga memegang posisi penting sebagai Menteri Dalam Negeri pada periode 1945 hingga 1947. Dalam peran ini, ia bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri, termasuk administrasi negara, pembentukan struktur pemerintahan daerah, serta penyusunan undang-undang dan kebijakan yang diperlukan untuk mengelola negara yang baru merdeka. Jabatan ini sangat krusial dalam membangun fondasi pemerintahan yang stabil dan efektif pada masa awal kemerdekaan. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemimpin yang berwawasan luas dan berpikir maju. Ia adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam merumuskan dasar-dasar pemerintahan republik dan menciptakan fondasi bagi sistem pemerintahan yang demokratis. Pandangan politik dan strategi diplomasi yang dilakukannya memberikan dampak besar terhadap arah perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka. 4. Rasuna Said. Haji Rangkayo atau yang dikenal sebagai Haji R. Rasuna Said 14 September 1910, 2 November 1965, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan hak-hak perempuan, khususnya hak mereka dalam pendidikan dan partisipasi dalam politik. Sebagai seorang yang aktif secara politik sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia,
Rasuna Said menjadi anggota berbagai organisasi politik dan kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung di bawah masa jabatan Soekarno. Karena keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia diakui secara anumerta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Rasuna Said dilahirkan pada 14 September 1910 di Desa Paninggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau, aktivis pergerakan, dan guru yang menjadi tokoh taman siswa. Keluarga Rasuna Said adalah keluarga beragama Islam yang taat. Dia dibesarkan di rumah pamannya karena pekerjaan ayahnya yang membuat ayahnya sering tidak berada di rumah. Tidak seperti saudara-saudaranya, dia bersekolah di sekolah agama, bukan sekuler, dan kemudian pindah ke Padang Panjang, di mana dia bersekolah di Dinia School, yang menggabungkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran khusus. Pada tahun 1923, ia menjadi asisten guru di sekolah Dinia Putri yang baru didirikan, tetapi kembali ke kampung halamannya 3 tahun kemudian setelah sekolah itu hancur karena gempa. Dia kemudian belajar selama 2 tahun di sekolah yang terkait dengan aktivisme politik dan agama, dan menghadiri pidato yang diberikan oleh direktur sekolah tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Setelah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar, Rasuna Said remaja dikirimkan sang ayah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu, ia merupakan satu-satunya santri perempuan. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai, cerdas, dan pemberani. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Dinia Putri Padang Panjang, dan bertemu dengan Rahmah El Yunusiah, seorang tokoh gerakan Tawalib. Gerakan Tawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat. Banyak pemimpin gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran nasionalis Islam Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Rasuna Said sangatlah memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Ia sempat mengajar di Dinia Putri sebagai guru. Namun pada tahun 1930, Rasuna Said berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, tetapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Dinia School Putri, tetapi ditolak. Rasuna Said kemudian mendalami agama pada Haji Rasul atau Dr. H. Abdul Karim Amrullah yang mengajarkan pentingnya pembaruan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir yang nantinya banyak memengaruhi pandangan Rasuna Said. Pada tanggal 13 November 1974, berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 084 TK tahun 1974, ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan oleh Presiden Soeharto, perempuan ke-9 yang dianugerahi kehormatan ini. Sebuah jalan arteri utama di Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Padang, dan Payakumbuh, dinamai menurut namanya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang salah satunya Sumatera Barat. Inilah 4 daerah di Indonesia yang paling banyak melahirkan tokoh bergelar pahlawan nasional. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.